Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita masih bisa hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Al-Quran Hadis, tentang hukum bacaan mad. Apa pembelajaran kita pada hari ini? Hukum bacaan mad. Anda semuanya tahu apa itu mad? Nggak tahu? Ya. Hukum bacaan mad. Mad artinya panjang. Apa? Panjang. Ya, mad artinya panjang. Macam-macam mad di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mad silah. Ya, mad silah. Mad berarti panjang, sedangkan sila yaitu hubungan. Mad artinya panjang, sedangkan mad sila itu hubungan. Sedangkan menurut istilah mad yang terjadi karena adanya hadomir. Anda tahu apa itu hadomir? Seperti apa hadomir itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang dimaksud dengan secara istilah itu mad sila ini adalah mad yang terjadi karena adanya hadomir. Hadomir ini seperti ini. Hadomir. Seperti ini. Tahu? Tahu kan? Tahu. Apabila hadomir itu didahului huruf berharakat hidup atau dibaca wasal. Wasal ini yaitu bersambung. Wasal berarti bersambung. Bacaannya dibaca panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Jika hadomir ini didahului huruf berharakat hidup, maka dibaca 2 harakat atau 1 alif. 1 alif. Namun jika hadomir ini dibaca tersebut didahului dengan berharakat sukun atau mad, bacanya tidak dibaca panjang. Artinya hadomir ini cukup dibaca 1 harakat. 1 harakat. Mad sila ini terbagi 2, yaitu yang pertama, ada yang tahu? Ya. Anda tadi ada yang dibacakan? Ya, yang pertama mad sila kasiroh dulu ya. Apa yang maksud dengan mad sila kasiroh? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu ya? Yang maksud dengan mad itu panjang. Sedangkan sila kasiro artinya pendek. Pendek. Maka yang dimaksud dengan mad sila kasiro adalah terjadi apabila
ada hadomir ini yang tidak didahului huruf berharokat sukun. Sukun seperti apa? Tahu? Sukun itu tanda mati. Tanda sukun atau mati. Terus dan tidak dibaca sambung atau tidak dibaca sambung. Dan dengan huruf berikutnya tidak diikuti dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. Di sini ada 3 bagian dari mat silat qasirah ini. Yang pertama, huruf sebelum hadomir tidak berharokat sukun. Tidak berharokat sukun. Contohnya apa? Kalian tahu? Enggak. Contohnya yaitu ilaihi. Ilaihi tidak berharokat sukun. Berarti hadomir ini tidak berharokat sukun. Ini harokatnya kasrah kan? Nah, ini contohnya. Yang kedua yaitu tidak dibaca sambung. Tidak dibaca sambung. Contohnya yaitu lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Nah, ini yang disebut dengan yang tidak dibaca sambung. Baik, di sini paham Anda? Paham. Paham kan? Nih. Lahul mulku. Ini tidak yang tidak berharokat sukun tadi. Ilaihi. Selanjutnya yaitu hadomir tidak diikuti huruf hamzah. Yang ketiga yaitu tidak diikuti huruf hamzah. Contohnya yaitu indahu. Indahu illa. Indahu. Nah, ini yang hadomir itu. Illa. Paham nggak Anda? Paham. Nah, hadomir. Jadi mat silat qasirah ini dibaca yang mat silat qasirah ini terjadi apabila huruf hadomir tidak didahului dengan tanda sukun, tidak dibaca sambung, dan tidak didahului dengan hamzah. Nah, ya. 3. Selanjutnya yaitu mat silah tawilah. Apa yang maksud dengan mat silah tawilah? Tak tahu? Enggak. Yang maksud dengan mat silah tawilah di sini yaitu terjadi apabila ada huruf hadomir yang diikuti huruf hamzah. Diikuti dengan hamzah. Kebalikan dari mat silah qasirah. Kalau mat silah tawilah diikuti dengan huruf hamzah. Contoh yaitu bihi azwajan. Nah, ini yang dimaksud dengan yang diikuti dengan huruf hamzah. Ini hadomir diikuti dengan huruf hamzah. Nah, ini. Selanjutnya yaitu
Jika mat silatawila ini cara bacanya yaitu 5 harkat. Ini tandanya yang 5 harkat nih. Dia pakai payung. Paham kan Anda? Paham. Selanjutnya yaitu mat lazim. Yang kedua yaitu mat lazim mukhafaf hilmi. Mukhafaf hilmi. Apa yang maksud dengan mat lazim mukhafaf hilmi ini? Ada yang tahu? Yang maksud dengan mukhafaf hilmi ini yaitu huruf mat yang diiringi huruf yang berharakat sukun, diiringi dengan harakat sukun dan tidak diidghamkan. Harakat sukun dan tidak diidghamkan. Diidghamkan ini apa maksudnya coba? Tidak didengungkan. Mat mukhafaf hilmi ini diiringi dengan harakat sukun atau mati, tanda mati, dan tidak diidghamkan. Maka membacanya itu tidak kita dengungkan. Mat lazim mukhafaf hilmi ini harus dibaca panjangnya 6 harakat atau 3 alif dengan suara ringan dan tidak diidghamkan. Contohnya, apa contohnya? Contohnya yaitu al-ana. Ini alnya, alif ini panjang, lamnya mati, hamzanya tanda panjang juga. Al-ana. Ini contoh dari mat mukhafaf hilmi. Yang maksud dengan mat mukhafaf hilmi ini yaitu diiringi dengan harakat sukun dan tidak diidghamkan. Cara membacanya yaitu kita harus wajib membacanya 6 harakat atau 3 alif dengan suara ringan karena tidak diidghamkan. Selanjutnya yaitu mat lazim musaqqal kilmi. Musaqqal kilmi. Apa yang sudah itu? Jadi maksud dengan musaqqal itu diberatkan, sedangkan huruf matnya diiringi dengan tanda tasdik. Tasdik ini seperti apa? Tahu? Enggak. Tanda tasdik seperti ini. Tasdik, tahu? Tahu. Diiringi dengan tanda tasdik dalam satu kalimat dan diidghamkan. Kebalikan dari mat mukhafaf hilmi ini. Mat musaqqal kilmi ini huruf matnya diiringi dengan tanda tasdik dan cara membacanya diidghamkan. Cara membaca mat lazim musaqqal kilmi ini memanjangkan suara huruf mat 6 harakat atau 3 alif. Cara membacanya sama dengan mat mukhafaf kilmi ini. Contohnya yaitu kafah. Ini yang dimaksud dengan tasdik tadi. Di fa. Huruf matnya diiringi tanda tasdik dan cara membacanya didengungkan. Al-hajja. Ini. Paham kan? Paham. Ya. Selanjutnya yaitu mat farqi. Mat farqi ini artinya pembeda.
Maksudnya mat ini dibaca panjang dengan tujuan membedakan antara kalimat tanya dan kalimat bukan tanya. Nah, mat farqi ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Anda lihat ya ke depan ketika Ibu menjelaskan. Selanjutnya, kalau contoh mat farqi ini yaitu Allah. Allah ini ditafkimkan atau tebal, dibaca tebal. Tafkim tahu apa artinya? Tafkim itunya tebal artinya. Kalau sedangkan cara membaca mat farqi ini memanjangkan suara hamzah istifham 6 harakat. Sama juga dengan musakal kilmi dan mukakaf kilmi. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya pada surat Al-An'am 143 yaitu Al-Zakkarain. Sampai di sini ada yang nggak paham. Maaf Anda. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang hukum bacaan mat ini. Ada 4. Yang pertama mat silah. Mat silah ini terbagi 2 yaitu mat silah kasirah dan mat silah tawilah. Selanjutnya yaitu mat mukakau kilmi, musakal kilmi dan mat farqi. Di antara yang 4 mat ini ada yang Anda yang tidak paham atau tidak mengerti apa maksud yang dari Ibu jelaskan tadi. Kalau nggak paham bilang aja, Ibu ulangi lagi menjelaskannya. Tak paham. Yang mana yang nggak paham Anda? Di sini. Ya. Ya. Mat silah ini artinya yaitu mat artinya panjang, sedangkan silah yaitu hubungan. Yang dimaksud dengan mat silah di sini yaitu apabila hadomir, ini hadomir ya, hadomir. Apabila hadomir mat terjadi mat silah ini yaitu mat yang terjadi karena adanya hadomir. Jadi kalau mat silah ini apabila matnya terjadi hadomir ini. Yang pertama yaitu mat silah kasirah. Mat silah kasirah ini pendek. Jadi cara membacanya pendek itu. Nah, ini contohnya. Sudah Ibu. Ilaihi lahul mulku. Nah, kalau mat silah kasirah ini kan ada 3 tadi, tidak didahului tanda sukun, tidak dibaca sambung dan tidak berharokat sukun. Sedangkan mat silah tawilah ini diikuti dengan hamzah, kebalikan dari mat silah kasirah ini. Paham Anda? Paham. Jika Anda sudah paham, Ibu akan menugaskan Ananda untuk tugas depan, minggu depan. Ananda Ibu suruh untuk mencari contoh dari masing-masing mat ini. Contoh dari mat silah itu 5, mat kilmi 5, dan selanjutnya 5. Jadi tugas Ananda seluruhnya mencari hukum bacaan mat yang 4 ini. Mengerti? Mengerti. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudahi pembelajaran kita ini dengan membacakan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih kepada Ananda. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.